Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bertemu melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan belajar kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doanya kita mulai dengan membaca Fatihah, kemudian sholawat, kemudian doa Rabbi zidni ilman warzuqni. Bismillah. Doanya mau bareng-bareng apa mau ikutin saya? Ikutin aja Ustaz. Oh ya udah. Nanti ikutin saya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. warzuqni fahma Wa amalan salihan mutaqabbala. wa amalan salihan mutakabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa. Semoga dengan doa kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami apa yang akan kita pelajari dan bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu yang telah kita pelajari. Amin. Untuk pelajaran malam hari ini sedikit saya mengulang dulu Bu ya, Ya. biar tidak lupa.
Di pertemuan sebelumnya, pekan lalu, kita sudah membahas tentang pelajaran bahasa Arab ini dari mulai hal terkecil mengenai bahasa Arab, dari mulai 4 poin penting dalam mempelajari bahasa, yaitu fahmul masmu, ya, kita memahami apa yang kita dengar, kita memahami apa yang kita baca, kita bisa berbicara, dan kita juga bisa menulis bahasa Arab. Kemudian untuk menunjang itu semua, maka kita perlu mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu nahwu dan sorof dalam bahasa Arab. Di mana ilmu nahwu dan ilmu sorof ini adalah ilmu yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, baik kaidah dalam membaca, cara membaca dan memahaminya, kaidah-kaidah dalam berbicara, dan juga kaidah cara menulis bahasa Arab. Itu disebut dengan ilmu nahwu dan sorof. Nah, untuk membedakan antara ilmu nahwu dan sorof, maka saya sedikit memberikan beberapa kutipan ayat, ya, di mana dari 3 ayat ini ada lafaz Allah, kemudian lafaz Allah ini harokatnya berbeda-beda. Harokat terakhirnya ada kasroh seperti bismillahi, ada dhamma seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada juga yang fathah innallaha. Nah, perbedaan harokat terakhir di huruf terakhir pada lafaz Allah ini adalah ilmu yang nanti akan kita pelajari dalam nahwu, ya. Kaidah nahwu, bagaimana kaidahnya, harokat ini kenapa kasroh atau harus kasroh, atau kenapa dibaca doma atau harus doma, gitu kan, atau juga fathah, itu nanti dipelajari di ilmu nahwu. Adapun ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu perubahannya, ya, misalkan dari fiil nanti menjadi isim, gitu kan, ada isim apa gitu, atau fiil dari fiil madi ke fiil mudhari ke fiil amr, atau perubahan apapun dalam suatu kata di dalam bahasa Arab itu nanti dipelajarinya di ilmu sorof. Bagaimana cara merubahnya, kemudian nanti kalau berubah itu maknanya apakah berubah, itu nanti di dalam ilmu sorof. Itu. Kemudian juga kita telah membahas tentang unsur penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab itu unsur terkecil yang menyusun suatu bahasa, khususnya bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab ada 3 kelompok unsur, ya. Yang pertama disebut dengan huruf, ya. Kelompok yang kedua disebut dengan fiil atau kata kerja, dan kelompok yang ketiga disebut dengan isim atau kata benda, seperti itu. Jadi semua kata dalam bahasa Arab itu asalnya pasti dari salah satu kelompok yang 3 ini, ya. Jadi kalau ibu menemukan suatu kata dalam bahasa Arab, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, atau dalam teks kitab-kitab bahasa Arab, maka satu kata dalam bahasa Arab itu pasti akan kembali kepada salah satu kelompok 3 ini. Kalau bukan huruf berarti fiil. Kalau bukan huruf dan fiil berarti isim. Jadi salah satunya. Nah, kemudian untuk poin yang pertama, kelompok yang pertama huruf. Nah, huruf ini ada 2 macam, ya.
Huruf mabani yaitu huruf hijaiyah yang 28 dari mulai alif sampai ya itu adalah unsur terkecil yang akan menyusun atau membentuk suatu kata dalam bahasa Arab. Di mana nanti kalau sudah terbentuk menjadi suatu kata dalam bahasa Arab, maka setiap kata yang terbentuk dari huruf hijaiyah ini baru akan bisa dirangkai menjadi suatu kalimat sempurna. Seperti itu. Nah, huruf ini selain huruf hijaiyah ada huruf yang disebut dengan huruf ma'ani atau huruf bermakna. Ya, jadi huruf itu kelompok huruf ada dua macam. Yang pertama huruf unsur penyusunnya itu huruf hijaiyah. Yang kedua huruf yang sudah bermakna. Dia huruf tapi bermakna. Gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tiga macam ya. Jadi dari huruf ma'ani atau huruf bermakna ini saya berikan tiga macam dulu. Ini berkaitan dengan perubahan harokat terakhir suatu kata dalam bahasa Arab. Seperti kata sebelumnya yang saya ambil contoh, lafaz Allah ya. Ada Allahi, ada Allahu, ada Allaha. Maka itu nanti ada berkaitan dengan kaidah yang menentukan harokat fathah dhammah kasroh itu. Di antaranya adalah huruf ma'ani ini atau huruf bermakna yaitu huruf nasab yang pertama, yang kedua huruf jazm dan nanti yang ketiga adalah huruf jar. Nah ini. Huruf nasab adalah huruf di mana ketika dalam suatu kalimat sempurna ya ada huruf nasab ini ya ada di bawah ini saya contohkan ada an, ada lan, ada kei, ini adalah huruf-huruf nasab ya. Jadi kalau ada salah satu huruf ini ya itu kalimat setelahnya atau kata setelahnya itu dipastikan huruf terakhirnya, harokat intinya itu adalah fathah. Gitu. Jadi disebut Setelah nasab huruf, itu setelah huruf, menjadikan, ya Bu? setelah huruf nasab ya Ustaz. Ya. Jadi setelah huruf nasab ini yang nomor satu kan di bawahnya ada an, ada lan sama kei, Bu ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau ada salah satu huruf ini di dalam kalimat bahasa Arab, maka kata Yang terakhir. setelah huruf ini, huruf nasab ini, harokat terakhirnya itu harus fathah. Itu tanda nasab yang inti fathah. Walaupun nanti ada tanda nasab yang lainnya, tetapi untuk tanda nasab yang harokat maka itu adalah fathah. Seperti itu, Bu. Nanti kita contohkan ya. Kemudian yang kedua huruf jazm. Nah, huruf jazm ini adalah huruf yang menjadikan kata setelahnya ya, harokat terakhirnya ya, harokat huruf terakhirnya itu berupa sukun. Gitu. Seperti jadi kalau ada lam, ada lama, ada lamul amri, ada lamun nahiyah, maka kata setelah huruf ini huruf terakhir dari kata tersebut itu harokatnya untuk harokat itu sukun, Bu. Nah, nanti kita contohkan lagi seperti kemarin. Kemudian huruf jar. Nah, kalau huruf jar ini kasroh. Jadi kalau ada huruf jar ini dari mulai bi, ka, kemudian li, rubba, ila, ala, min, fi, an, wa, ta, hatta. Ini adalah huruf-huruf jar. Maka kalau ada huruf jar, kata setelah huruf jar, harokat terakhirnya itu kasroh. Seperti itu. Nah, kita contohkan mulai huruf nasab, Bu ya. Ini yang pertama kan huruf nasab, Bu ya. Iya. Nah, huruf nasab saya contohkan 3. Ada huruf an, ada huruf lan, ada huruf kai. Ya. Huruf an secara makna itu biasanya diartikan bahwa, gitu kan. Kalau huruf lan secara makna bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan tidak akan. Seperti itu. Kalau huruf kai dalam terjemahan bahasa Indonesia
diterjemahkannya supaya. Seperti itu. Nah, salah satu huruf ini bila ada dalam kalimat bahasa Arab, maka kata setelahnya, harokat terakhirnya itu fathah. Kita contohkan ya, seperti dalam ayat ini, Bu. Perhatikan ayat surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 56 ya. Allah berfirman, Qul inni nuhitu an a'buda. Ibu perhatikan yang Iya, iya. kata yang saya warnai merah. Pertama an ya Bu ya. Iya, iya. Huruf Nah itu nasab. adalah huruf nasabnya Bu, Mm. ya kan? Iya, iya. Jadi an itu adalah huruf nasab. Perhatikan kata setelah huruf an yang merupakan huruf nasab ada kata a'buda, ya kan? Iya, iya, ada. Nah, kata a'buda huruf terakhirnya huruf dal kan Bu? Iya, Nah, huruf dalnya itu harokatnya fathah kan? iya, iya. Nah, jadi kalau ada huruf nasab seperti an, maka kata setelahnya harokat huruf terakhirnya fathah seperti an a'buda. Nggak boleh dibaca an a'budu, nggak boleh dibaca an a'budi. Itu yang disebut dengan huruf nasab. Nasab. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Baik, ya itu pelajaran minggu lalu. Kita akan masuk ke pelajaran malam ini. Contoh huruf nasab yang lainnya di sini huruf an, masih huruf an ya. Surat An-Nisa ayat 47 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha. Ya, Iya. Ibu mau kita sambil baca Bu biar tahu bacaannya Bu ya. Oh iya. Nah, saya akan Saya bacakan baca. sepenggal-sepenggal, nanti Ibu Ya. ikuti Bu ya. Iya, iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu. Silakan Bu. Ya ayyuhalladzina utul kitaba amin. Baik. Secara panjang pendek sudah benar, tetapi nanti ada yang panjangnya lebih dikit. Ya, itu nanti bisa diperbaiki Bu ya. Insya Allah. Jadi seperti utul kitab, kata kita itu kan panjang, tapi panjangnya di situ cuma dua ketuk, dua harokat. Karena di situ secara, Kitaba. secara tajwid hukumnya apa Bu? Utul kita. Apa ya Ustadz ya? Kita lupa Ustadz. Ada alif, sukun, sebelumnya fathah kan? Iya, Nah, ini disebutnya secara tajwid adalah mad tabi'i. betul. Dua ketukan ya. Nah, ini dua ketukan aja. Tuh. Jadi Mana kalau satu? saya ulangi lagi begini Bu. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu. Coba ulangi Bu. Ya ayyuhalladzina tunggu Ustadz, ini tambah kecil ini. Oh, oke gini. Saya perbesar dulu. Saya di sini ya nggak bisa di ini. IPhone jadul. Ini kelihatan Bu besar? Udah kelihatan. Ah, coba baca diulangi Bu. Ya ayyuhalladzina utul kitab amanu. Kitab Am, hanya panjang ya Ustaz ya. Amanu. hanya panjang tapi juga sama nggak terlalu panjang. Oh, dua ketukan. Aminu. Di sini Ulang ya Ustaz. di sini bukan amanu tapi aminu Bu ya. Oh, iya iya. Ya. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu.
Baik, lumayan lah. Sudah mulai lebih bagus ya. Kita lanjutkan. Perhatikan bacaan saya dari mulai mana. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Silakan Bu. Aminu bima bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Nah, di bima itu jangan terlalu panjang sama dua ketukan Bu ya. Saya ulangi. Bima bima Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Silakan Bu. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Ah, bagus. Oke. مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. Silakan. Musaddiqan lima ma'akum ya qabli an tastami. Min Tadi sampai qabli mana sih? an natmisa. Nah, bisa. Itu Tadi sampai mana sih, Ustaz? wujuha. Ujungnya, oh, ya. Silakan Bu. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ya qabli an natmisa wujuha. Nah, natmisanya jangan sampai panjang Bu. Jadi Natmisa wujuha. ya. Min qabli an natmisa wujuha. Coba, dari min qabli. Ya qabli an natmisa wujuha. Nah, oke. Lanjutkan, saya perhatikan. Fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum. Silakan, Bu. Fanaruddaha ala adbariha aw natmana aw nal'anahum. Baik. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. Aw nal'ana sebentar Ustaz. Ini kalau waw mati sebelumnya fathah itu au Bu ya, bukan au. Au. Hilang Ustaz. Apanya? Ini sebentar lain benerin handphonenya HP-nya. Atau itu Bu, Ibu ada Quran, baik Quran aja nggak apa-apa. Ada. Ada lah Ustaz. Iya. Hilang. Aduh. Pakai Quran aja nggak apa-apa. An-Nisa ayat 47. HP-nya entah ini bagaimana sih? Kenapa? Siapkan Quran aja Bu di dekat Ibu karena contoh-contohnya saya kan ambil dari Quran semua. Anissa ayat berapa Ustaz? 47 Bu. 47. Ya. Tadi ayat Dari kata aunal anahum. ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima anzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa ala adbariha wa kana fi anahum. Ya, Bingung aku. aunal anahum. Nggak ketemu. Ketemu Bu? An-natmisa wujuha Ya, setelahnya itu. Panaruddaha. anahum kama la'anna ashabas sabt. Baik.
Wa kana amrullahi maf'ula. Silakan. Wa kana amrullahi maf'ula. Baik, ya itu adalah bacaannya. Itu adalah cara membaca ayat 47 daripada surat An-Nisa. Nah, pada ayat 47 surat An-Nisa ini ada huruf nasoban. Ya, kembali Iya ke ada. pelajaran bahasa Arabnya. Itu ada huruf nasoban yang saya warnai merah. Dan Iya, iya. setelah huruf nasoban ada kata nautomisa, Bu ya. Iya ada. Nah, pada kata nautomisa itu huruf terakhirnya huruf sin, saya warnai merah, dan harokatnya fathah kan, Bu? Iya, Nah, itu iya. adalah tanda nasob. Jadi ada huruf nasob, maka tanda nasob untuk kata setelahnya itu harokat terakhirnya fathah. Itu harus fathah. Jadi ibu nggak boleh baca anatomisu, nggak boleh. Boleh. Juga nggak boleh dibaca kasroh, anatomisi, nggak boleh. Jadi bacaannya hanya satu harokat terakhirnya fathah, anatomisa, seperti itu, Bu. Bisa. Nah, ini adalah fungsi kita mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran agar kita tahu cara membaca Al-Quran dengan baik. Seperti itu, Bu. Minimal gini, cara baca Quran tuh minimal pertama huruf dan makhrajnya itu kita kuasai. Yang kedua panjang pendeknya ya. Dan Oh yang iya. ketiga adalah harokatnya. Itu yang tiga itu penting. Adapun nanti dilagukan atau seperti apa napasnya panjang atau pendek, berhentinya di mana itu adalah eh, poin selanjutnya yang penting tapi tidak terlalu penting. Yang terpenting yang tiga tadi ya, makhraj huruf, kemudian tadi apa? Harokat, panjang pendek, kemudian harokat ya. Untuk kata anatomisa bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Baik ya, jadi itu huruf nasob. Sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya, surat Al-Baqarah. Nah, sekarang coba Ibu buka dulu surat Al-Baqarah, ayat 26, Bu. Sudah nih Ustaz. Sudah nih Ustaz. Al-Baqarah ayat 26, masih di halaman awal-awal. Iya. Kurang ya. Ketemu, Bu? Udah ketemu. Baik. Sekarang kita baca dulu ya. Saya bacakan, Ibu ikuti seperti tadi ya. Iya. Biar kita dapat pahala dari bacaannya. Inna Allah la yastahi an yadriba mathala. Silakan, Sebentar, Bu. sebentar Ustaz. Saya sebentar Ustaz. Ya. 26 ya? Salah salah sama ini. Ya, 26, Bu. Al Imron Al Imron. Al-Baqarah, Bu. Iya, kurang nih Ustaz. Ya, kalau di HP ke terlalu Ayat kecil, Ibu buka Quran aja. ayat 26. Ayat 26. Udah ketemu? 26. Innallaha Ibu Al-Qurannya Al-Quran yang mana? Madinah apa Indonesia, Bu? Indonesia Al-Quran pojok yang untuk hafalan. Oh, kalau Al-Quran pojok berarti ada di halaman Atas eh, ini halaman 5. halaman 5 betul ya. Halaman 5 ayat keduanya ya. Iya. Oke. Iya. Udah ketemu, Bu? Udah nih, udah nih, Nah, udah nih, udah nah nih. sekarang saya bacakan lagi nanti Ibu ikuti ya. Inna Allah la yastahi an yadriba masala. Silahkan. Innallaha la yastahyi an yadriba mathala. Baik. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا ويعلمون أنه الحق من ربهم. Napasnya kuat Bu ya? Ini Ya, panjang memang untuk berhentinya. Oke, saya potong lagi nggak apa-apa biar ini. فأما الذين آمنوا فيعلمون. Silakan Bu. فأما الذين آمنوا فيعلمون فيعلمون أنه الحق من ربهم فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. Baik, itu adalah bacaan ayat surat Al-Baqarah ayat 26, di mana pada ayat ini saya kutip karena ada contoh dari huruf nasab yaitu huruf an ya di bagian awal-awal ayat innallaha la yastahi an ya. Itu huruf nasabnya an. Kemudian setelah huruf nasab an ada kata yadriba, Bu ya. Yeah. Nah, kata yadriba itu huruf terakhirnya ba itu harokatnya harus fathah. Nggak boleh domah, nggak boleh kasroh. Karena sebelumnya ada huruf nasob an. Itu. Jadi an ayyadriba dibaca ay karena nun ketemu ya. Secara tajwid adalah idgham, Bu ya. Yeah. Idgham bigunnah. Jadi ayyadriba. Ibu nggak boleh baca ayat ribu dan nggak boleh dibaca ayat ribi. Jadi harus satu harokatnya hanya satu fathah. Ayat riba. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Lanjut. Lanjut. Baik. Selanjutnya masih di surat sekarang contohan lagi Kafi ya? surat Kahfi, Bu. Surat Al-Kahfi ayat 94. Surat 18 ayat 94. Kafi kalau nggak salah juz 15. 15. Ada di halaman 303, Bu. Maksudnya ke juz 16. 94 ya? Iya. Jadi halamannya di 303, Bu. Ya, Furani, udah nih Ustaz. Baik. Saya bacakan nanti Ibu ikuti ya. Iya. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj. Silakan. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj. Ya.
Wa ma'juj mufsiduna fil ard. Silakan. Wa ma'juj wa ma'juj dari mana sih ini, Ustaz? Wa ma'juj ya? Ya, wa Wa ma'juj mufsiduna fil ard. ma'juj mufsiduna fil ardh. فهل نجعل لك خرجا على bentar, kepanjangan. فهل نجعل لك خرجا. Silakan. Dari Fahal langsung. fahal naj'alu laka kharjan ala Sampai sini aja, ayyat Bu. Sampai kharja aja. Saya ulangi, Bu ya. fahal ya Fahal naj'alu laka kharja. Silakan. fahal naj'alu laka kharja Nah, kaknya jangan panjang, pendek ya. Fahal naj'alu laka kharja. fahal naj'alu laka kharja Nah, betul. Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Silakan. ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Baik, itu cara bacanya. Nah, kemudian secara bahasa Arabnya pada ayat ini ada huruf an ya, huruf nasab an. Setelahnya kata taj'ala ya, kata taj'ala huruf terakhirnya adalah huruf lam, maka harokatnya fathah ya. Taj'ala. Nah, nggak boleh harokatnya domah. Harokatnya kasar juga nggak boleh. Taj'alu itu nggak boleh. Taj'ali itu juga nggak boleh ya. Gitu. Nah, kemudian coba ibu perhatikan sebelumnya ada kata yang mirip dengan taj'ala. Cuman depannya nun. Fahal naj'alu ya, Bu. Fahal naj'alu ya Ya ada ada kan? Itu kan ya cuman beda depannya doang kan? ya Taj'alu dengan naj'alu ya. ya Nah, itu kan sebenarnya katanya asal kata tersebut ya keduanya sama dari ja'ala, cuman beda depannya saja nun dengan ta. Tetapi kalau yang naj'alu itu harokatnya domah kan, Bu? ya Karena di dom depannya kan nggak ada an, betul kan? ya dom Nah, jadi dari pahal langsung naj'alu, nggak ada an. Maka domah. Tapi karena ada an, ala taj'ala, nah, berubah harokatnya. Yang sebelumnya domah menjadi fathah. Taj'ala. naj'ala artinya apa Ustaz? Naj Aj'ala ya asalnya dari aj'ala ya naj'alu atau taj'ala ini asal kata dalam kamus dari ja'ala, Bu. aj'ala ya Jim, ja'ala artinya apa ain Ustaz? sama lam. Artinya apa Ustaz? Artinya membuat. Membuat ya Ya, membuat atau ya, kadang juga diartikan menciptakan. Ya, nanya nahnu ya kalau naj'ala pahal naj'alu itu berarti nahnu. Kami nahnu yang membuat, yang ya kan? membuat ya Kalau ala antaj'ala berarti kamu, anta, kamu yang membuat. Nah, itu kalau diterjemahkan kan ada itu supaya kamu membuat, ya kan, Bu? ya ada Nah, seperti itu. nggak ngeliat terjemahan pengen nggak ngeliat dulu Nggak bagus bagus. pengen nggak ngeliat dulu pengennya diraba dulu Ustaz ini makanya saya ini asalnya dari apa gitu Iya, boleh, Bu. Ibu sudah punya kalau kamus belum, Bu? saya punya kamusnya ini Al Munawir Iya, bagus itu. Nah, Ibu sekarang kamusnya dekat sama Ibu nggak? bisa diambil Coba boleh kalau Ibu mau ambil. Biar kita praktekkan sekalian
kata naj'alu sama taj'alu dalam bahasa Arabnya di kamus dari kata apa ya? Hilang. Apanya, Bu? Ada deh. Cara ininya di naj'al. Ibu buka kamus di huruf jim, Bu. Huruf jim ya? Jim ya? Huruf jim, ya kan? Ya, ada. Nah, di huruf jim, halaman pertama huruf jim itu, lihat bagian atasnya, Bu. Ya, Setelah huruf jim ada garis kan? Di tengah ada halaman, Bu ya. ya. 162. Tengah dua. Di sebelah kanan nomor halaman ada huruf jim, hamzah Jafar. sama ro, Bu ya. Jim, Hamzah ya ada. Nah, kemudian sebelah kirinya ada huruf jim, hamzah sama fa, Bu ya. Ya, ada. Nah, untuk kata naj'alu sama taj'ala itu asal katanya atau unsur penyusun katanya itu dari ja'ala. Berarti huruf yang atas tadi samping halamannya itu harus ada jim, tengahnya ain, kemudian lam. Betul. Nyarinya. Nyarinya, perhatikan tadi di atas kan di samping kanan kiri halaman ada jim, hamzah sama ro, Bu ya. Ya, ada. Nah, Dua rok. Ibu buka ke halaman setelahnya sampai ketemu yang atasnya jim, ain sama lam. Jim, ain, lam. Terus aja dibuka satu persatu halamannya sampai ketemu yang di samping halamannya jim, ain sama lam. Jim, ain, dal. Jim, ain, lam. Jim, lam. Jim, ain. Udah ketemu, Bu? Belum. Ibu ada di halaman berapa sekarang? Sekarang ada di halaman 241. 241. Iya, Kelebihan, Bu. adanya. Eh Kan eh, ain. Belakang, tengahnya ain. ya, jim, ain sama lam. Iya, inilah di. Adanya di halaman 196, Bu. 196. 187, 196. 196. Iya, iya betul. Ada. Ya. Di halaman 196 itu sebelah kanan halaman, nomor halaman ada jim, ain sama lam, Bu ya. Iya ada. Nah, coba Ibu perhatikan ke bawahnya sedikit, itu ada tanda bintang ya. Ja'ala. Dan ja'ala, Bu ya. Ya, ada. Nah, kemudian setelah kata ja'ala ada strip, kemudian ada harokat fathah, Bu ya. Iya. Nah, itu nanti untuk fungsi dalam perubahan harokat ketika dari fi'il madi ke fi'il mudhore. Kalau nanti kita sudah masuk kepada bab fi'il. Seperti itu, Bu. Paham. Inilah makanya saya beli ini. Nah, gitu ya. Jadi Ibu udah tepat tuh Munawir. Jadi Munawir itu termasuk kamus yang sangat membantu kalau kita untuk pemula belajar bahasa Arab, Bu. Perasaan saya kan waktu beli ini saya bilang, Ustaz cara ininya bagaimana ya fungsinya gitu kan. Karena saya orang bodoh jadi selalu nanya Ustaz. Ya nggak apa-apa, Bu. Ya namanya kita kalau belum tahu ya memang begitu. Sama juga dulu waktu saya belajar juga begitu, Bu. Kebetulan ini Sebenarnya dari. panduannya kan pernah saya kasih ke Ibu ya. Iya pernah. Itu nanti kita akan pelajari juga, Bu, panduan itu insya Allah. Tapi sambil sambil menunggu itu nanti nggak apa-apa, Bu. Jadi eh, untuk minggu depan, untuk hari Rabu ya. Hmm. Untuk hari Rabu, eh, Ibu persiapkan ya HP untuk online-nya, kemudian Al-Quran sama kamus, kemudian buku catatan. Apabila ada yang perlu dicatat, Bu ya. Iya siap, udah siap semua Ustaz. Nah, oke, udah begitu ya. Jadi itu ini baik.
Jadi untuk ayat ini kata antaj'ala sudah bisa dipahami Bu ya. Insya Allah bisa. Nah, kita lanjut ya. Boleh. Nah, kemudian, nah sekarang huruf nasabnya ya, huruf lan Bu. Ya. Ini Ya. kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 61 Bu. Satu. Al-Baqarah ayat 61. Kadang dihafal cuma nggak perhatiin ininya. Satu Quran nih Ustaz. Kenapa? Udah nih. Udah ya. Innal ladina. Wa'id kultum Bu. Al-Baqarah ayat 61. Oh iya iya iya. Ada di Baik. halaman 9 Bu. Ada ukuran nih. Udah nih. Oke. Sekarang bacanya saya bacakan, Ibu ikuti ya. Iya. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'am. Silakan Bu. Wa itu qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am. Nih. Nah, Ibu nanti tadi masih ada beberapa yang terlalu panjang seperti Oh iya. eh, Ya, Musa. Nah, itu ya. ya juga jangan terlalu panjang. Jadi itu rata-rata dua ketuk aja, Bu. Ya, pakainya matobi aja ya Ustaz ya. Iya, jadi itu di situ banyakkan matobi'i. Mm-mm. Jadi saya ulangi. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'am. Silakan, Bu. Wa itu qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am. لن نصبر على طعام واحد. Silakan. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. 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 Wahid ya. Oke. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana Fad'u lana rabbaka mimma tumbitul ard yukhrij lana mimma tumbitul ardh. مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها Mimma tumbitul ardu min ba'diha fakiha. Betul nggak sih? wakisaiha. Nah ini saknya tasdid dan panjang Bu. Iya. Mimma 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 tumbitul lan tadi dari mana ya Ustaz? Dari mimma tumbitu. Mimma tumbitul ardu min ba'liha faqisa. وكسائها وفومها وعدسها وبصلها Wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Baik, itu saya sampai situ saja mengutip ayatnya Bu, tidak lengkap ya karena panjang Bu ya. Hmm. Jadi minimal bacaannya seperti itu untuk ayat 61 ini. Iya. Nah, kemudian untuk pelajaran bahasa Arabnya di sini ada huruf nasab lan Iya. ya yang artinya tidak sama sekali ya. Musbiro, sobiro, Ya. sobiro, sabar. Setelah huruf lan, huruf nasab lan ada kata nasbiro Bu ya. Ya. Nah, kata nasbiro, huruf terakhirnya huruf ro. Nah, huruf ro-nya itu harus berharokat fathah. Nasbiro, karena ada lan. Lan nasbiro. Ibu nggak boleh baca lan nasbiru. Nggak boleh dibaca lan nasbiri. Ya, harokatnya cuma satu fathah. Lan nasbiro. Gitu. Nasbiro, Nasbiro itu awalnya dari sobiro bukan Ustaz? Nah, betul ya. Jadi kalau ada
kalimat seperti ini, ada kata seperti ini yang 4 huruf ya. Eh, jadi kalau ibu menemukan kata 4 huruf, jumlah hurufnya ada 4, Ya. maka tinggal dihapus hurufnya satu aja. Gitu. Kalau huruf depannya nun atau tak, maka itu huruf depannya dihapus aja. Jadi nasbiro kalau cari di kamus dari huruf sod, huruf ba sama ro gitu. Nanti ibu buka di kamus Al Munawir mulai huruf sod, kemudian lihat ke atasnya sampai ketemu so, ba sama ro gitu. Paham, paham, paham. Gitu. Sobiro sabar gitu, Bang Ustaz. Nah, sobaro ya sabar. Benar berarti kamu sabar dong. Eh, Pak di sini kan lan Nah, nasbiro, Ana ya, Ana ya Ustaz ya. Ana Mas Biro berarti bukan. Di sini kan ada huruf lan, ya kan huruf oh huruf iya. nasob lan yang artinya tidak sama sekali kan. Iya. Kemudian nasbiro. Jadi kalau diartikan lan tidak akan. Tidak Nasbiro akan. berarti nanya kan kami. Jadi gimana Bu artinya? Kami tidak sabar. Nah, iya. Jadi Betul nggak? kami tidak akan sabar. Ini kan ceritanya kaum Bani Israel, ya kaumnya Nabi Musa, ya kan? Ini ya Ustadz yang pengen saya pelajari begini. Jadi saya memang nggak sengaja nggak nginin tag, tapi saya pengen ya seperti ini maksudnya. Tapi Iya. kan nggak ada yang nonton jadi bingung. Iya, jadi seperti itu Bu. Eh, jadi pada ayat 61 surat Al-Baqarah ini pelajaran bahasa Arab yang kita pelajari huruf nasab lan ya. Ada Iya. kata lan setelahnya kata nasbiro ya. Biro. Jadi Iya. ini menunjukkan arti tidak akan kami tidak akan sabar. Maksudnya apa? Ini kembali kepada kata sebelumnya itu wa'id kultum ya Musa. Jadi ini kisahnya Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa, mereka itu tidak akan sabar kalau makanannya cuma satu menu saja gitu. Itu kan di antara kengeyelan sifat-sifat orang Bani Israel, Bu. Iya betul Mas. Jadi memang di zaman itu makanan tidak beragam seperti zaman sekarang ya, banyak sekali kan. Gitu. Namanya juga proses adanya bumi ini di bumi ya itu kan dari tumbuh-tumbuhannya tidak masih berproses gitu. Jadi Allah belum menciptakan keragaman karena jumlah manusia sendiri kan tidak sebanyak seperti sekarang gitu. Betul. Nah, ketika itu menu makanannya yang ditumbuhkan oleh Allah belum banyak. Nah, orang-orang Bani Israel ini protes sama Nabi Musa. Kalau makanan cuma satu macam, kita nggak bisa ini. Mereka nggak sabar ini. Mereka nggak suka gitu. Betul. Makanya mereka minta sama Nabi Musa, coba Nabi Musa berdoa kepada Allah, pada ulana rabbak gitu. Coba Musa berdoa pada Allah Tuhan kamu supaya dikeluarkan dari bumi ini apa ya mimbak liha gitu. Jadi ada sayur-sayurannya, ada ketimunnya, ada bawang putihnya, ada bawang merahnya. Iya betul. Itu adalah proses Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan di bumi ini gitu. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Baik. Kita lanjut, Bu. Insya Allah boleh. Baik. Satu ayat lagi, Bu ya. Udah jam 9 Boleh, boleh. gitu. Biar kalau Ayat Al-Baqarah ya? nah, Al-Baqarah ayat 111, Bu. Berarti ada di halaman Ada yang sebelahnya. Udah Ustaz. udah ketemu Baqalu. ya? Ya. Baqalu la yadkhulun jannata. Iya, baik. Diikuti bacaan saya, Bu ya. Ya. وقالوا لن يدخل الجنة إلا silakan Bu. Baqalu la yadkhulul jannata إلا من كان هودا أو نصارى illa man
كان هودا أو نصارى Tilka amaniyuhum. تلك أمانيهم Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Baik. Jadi itu bacaannya. Nah, pelajaran bahasa Arabnya di sini ada huruf nasab lan yang artinya tidak sama sekali. Ya, Yadkhula. Nah, ini artinya apa kira-kira, Bu? adkhula ya. Yadkhula. Ya adkhula ya, ya dari kata adkhula bukan? Bukan. Itu kan yadkhula itu ada berapa huruf, Bu? 4. Yang, 5 5. Oh, 5 5. yang 1 2. pertama Ada 4 Ustadz. ada Ya 4 ya kan? dan alam. Iya, huruf ya, huruf dal, kho sama lam, Bu ya. Ada Iya. 4. Berarti Iya. kalau ada 4, tinggal hilangkan satu. Huruf yang depan, huruf ya, hilangkan. Berarti yadkhula asal kata dari apa, Bu? Dahula. Nah, huruf dal, huruf kho sama huruf lam ya. Iya. Nah, nanti Artinya kalau ibu cari di kamus di di huruf dahula ya. ya dari Carinya dahula. dal, kemudian lihat ke atasnya sampai ketemu kata dal, kho sama lam ya. Iya. Artinya dahula. Saya nggak ngerti Ustaz. Makanya nanya. Ada kamusnya, Bu, silakan coba dibuka di dakhola atasnya. Waktunya udah habis Ustaz. Iya. Oke, jadi ya dekhula itu artinya masuk, Bu. Masuk berarti kami tidak, ya dahula artinya masuk. Iya. Nanti saya Jadi kalau lan yadkhula artinya tidak akan. akan masuk. Iya, jadi ini adalah pernyataan orang Yahudi Nasrani. Mereka berkata bahwasanya tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut mereka. Hmm. Itu. Kemudian Allah balas til kaamaniyuhum, itu angan-angan mereka saja. Itu. Kemudian Allah tantang mereka, kul hatu burhanakum, coba kasih buktinya kalau yang masuk surga itu hanya orang Yahudi Nasrani gitu. Itu adalah seperti itu pelajaran kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, Bu, apa ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Insya Allah untuk saat ini sampai 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 ayat 111 paham. Cuma Baik. ya nanti saya mau coba untuk kamusnya, kan tadi udah dikasih kuncinya Ustaz ya. Iya, jadi nanti gini, Ibu kalau ada waktu silahkan kalau menemukan kata dalam Al-Quran atau dalam hadis, Ibu mau cari, coba-coba, nanti kalau nggak ketemu, japri saya, Ustadz kok saya mau nyari kata ini tapi susah, nanti saya bisa arahkan, Bu ya. Insya Allah. Baik. Insya Allah saya besok ikut Zoom, tapi saya menyimak aja dulu ya Ustaz ya. Oh ya boleh, Bu. Ya, yang hari Selasa, kalau memang Ibu ada waktu, saya sarankan ikut, Ibu nyimak saja, nanti nggak akan saya tanya kalau yang nyimak. Iya. Ya. Selasa, terus apa aja sih Ustaz? Hari apa aja sih? eh yang Selasa doang. yang umum cuman Selasa aja, Bu. Selasa doang. Oh, oke deh. Itu eh yang Kamis itu eh, udah kelas khusus dan udah agak tinggi pelajarannya. Oh iya. Gitu. Nanti saya jatuh lah Ustaz. Iya, Terlalu tinggi. Ibu nanti Ibu Takut, fokus takut. kepada kelas Senin sama Rabu ya. Iya. Itu yang Ibu. Kalau Kemudian yang kelas Selasanya Ibu sebagai mustami saja. Jadi minimal tahu bagaimana teman-teman ikut belajar ya. untuk melatih pendengaran Ustaz. Iya, betul untuk melatih ya. Baik, bila tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup saja pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan oleh Allah SWT, kita memahaminya dan kita bisa mengamalkannya, baik Amin. mengamalkan cara baca Al-Qur'annya dan juga mengamalkan isinya. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya. Sama-sama, Bu.